Saya Andika Budi Supriyanto. Saya Puspa Ayu Mustasia. Saya Ratih Nur Fadila. Pada video kali ini kami akan membuat alat peraga diorama siklus air. Yuk kita simak videonya. Pada video kali ini, yaitu pada materi siklus air, bab 4, mari berkenalan dengan bumi kita, pengajaran topik B, bagaimana bumi kita berubah. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik mendeskripsikan terjadinya siklus air dan kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan air. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik menceritakan kembali berdasarkan interpretasinya mengenai perubahan lingkungan di sekitar. Yang kedua, peserta didik memahami bahwa kondisi lingkungan struktur muka bumi dapat berubah. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembuatan diorama siklus air ini. Yang pertama, untuk memahami cara membuat alat peraga diorama siklus air. Yang kedua, untuk memahami cara penggunaan alat peraga diorama siklus air. Dan yang ketiga, untuk memahami konsep diorama siklus air. Nah, berikut ini merupakan alat yang diperlukan untuk membuat alat peraga diorama siklus air. Di antaranya yaitu ada gunting, cutter, pensil, spidol, lem kertas, dan solasi. Kemudian bahan yang diperlukan yaitu ada kardus bekas, kertas asturo, kertas origami, dan kapas. Langkah pertama yaitu siapkan kardus balok dengan panjang 35 cm, tinggi 7 cm, lebar 23 cm. Lalu potonglah kardus dengan ukuran panjang dan lebar yang sama dengan balok. Kemudian lapisi kardus balok dengan menggunakan kertas asturo setengah berwarna biru tua sebagai laut dan setengah berwarna hijau sebagai daratan. Yang keempat, lapisi kardus yang sama seperti persegi panjang dengan kertas asturo berwarna biru muda. Yang kelima, tempel kardus persegi panjang dengan balok. Tempelkan jalur resapan air pada balok kardus di bawah daratan. Buatlah komponen ekosistem seperti pohon, hewan, gunung, awan, matahari dengan menggunakan kardus dan kertas origami. Langkah ke-8, tempelkan komponen ekosistem yang sudah dibuat sesuai letaknya masing-masing. Langkah 9, buatlah 7 panah dan label bertuliskan evaporasi, kondensasi, transpirasi, presipitasi, dan infiltrasi. Jadilah diorama siklus air. Atau siklus hidrologi adalah siklus alami yang terjadi di mana air bergerak secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Siklus air ini menggambarkan di mana molekul air atau H2O bergerak dari atmosfer ke dalam bumi dan sebaliknya. Siklus air ini karena bergerak secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti, maka membentuk suatu rangkaian melingkar yang disebut sebagai siklus. Nah, tahapan pada siklus air atau siklus hidrologi ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah siklus evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan yang terakhir adalah infiltrasi. Untuk lebih jelasnya, yuk ikutin video kita bareng-bareng. Proses yang pertama adalah proses evaporasi. Evaporasi adalah fase penguapan dari permukaan bumi yang terjadi di sungai, sawah, laut, danau, dan bendungan. Penguapan ini bertujuan untuk mengubah air cair menjadi air gas sehingga dapat naik ke permukaan atmosfer. Proses yang kedua yaitu proses transpirasi. Proses transpirasi ini hampir serupa dengan proses evaporasi. Hanya saja pada proses evaporasi, proses penguapan air terjadi melalui air laut, air danau, air sungai, dan bendungan. Sedangkan proses transpirasi ini, proses penguapan air terjadi melalui jaringan makhluk hidup seperti tumbuhan. Baik, yang ketiga yaitu proses kondensasi atau bisa disebut sebagai pengembunan. Proses kondensasi merupakan proses perubahan dari uap air yang kembali menjadi air. Proses ini terjadi di lapisan atmosfer. Semakin tinggi lapisan atmosfernya, maka suhunya akan semakin dingin.
ketika suhunya semakin dingin, maka tekanan udaranya akan semakin rendah. Proses yang keempat yaitu proses presipitasi. Presipitasi atau disebut juga hujan, di mana tetesan air jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi. Presipitasi disebabkan oleh gerakan gravitasi bumi dan massa benda. Karena gravitasi bumi yang lemah, awan dapat tetap berada di atmosfer. Yang terakhir adalah proses infiltrasi. Proses infiltrasi adalah proses di mana air hujan masuk ke dalam tanah dan menjadi cadangan air tanah. Nah, proses infiltrasi sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun yang paling umum adalah faktor gravitasi bumi. Baik teman-teman, itu tadi merupakan video pembuatan alat peraga diorama siklus air dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.